Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan meneruskan siri khotbah yang kita ambil dari surat Ibrani, dan kali ini pasal yang kedua. Pada minggu lalu kita bercakap tentang Yesus itu kedudukannya lebih unggul, lebih tinggi daripada malaikat. Dan hari ini kita juga akan melihat keunggulan Yesus itu melebihi para malaikat dan lebih kepada bagaimana sikap kita terhadap keunggulan Yesus yang dikatakan melebihi malaikat itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang yang lalai adalah orang yang tidak mau belajar daripada kesilapan masa lalu. Artinya pada masa yang lalu dia lakukan kesilapan, dan pada masa akan datang kalau dia tidak belajar daripada pengajaran, daripada kesilapan yang sudah dilakukan, pada masa akan datang kalau menghadapi situasi yang sama, masalah yang sama, pergumulan yang sama, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang itu akan mengulangi kesilapan demi kesilapan walaupun sudah pernah menghadapinya pada masa yang lalu. Ini seperti seekor pelanduk. Pelanduk sering kali lupa kepada jerat. Tetapi jerat itu tidak pernah lupa kepada pelanduk. Jadi pelanduk mungkin masuk dalam perangkap, tetapi mungkin dia boleh melepaskan dirinya. Tetapi pada masa akan datang, kalau dia melihat perangkap ada di sana, dan lalu di tempat itu, dia tidak ingat pelajaran pada masa yang lalu, saya percaya jerat itu tidak pernah lupakan pelanduk. Jadi hari ini dalam ayat yang pertama ini memberikan kepada kita satu peringatan supaya kita memperhatikan. Dalam ayat pertama dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini peringatan kepada kita pada hari ini. Kita harus belajar daripada pengalaman kita pada masa yang lalu. Kalau pada masa yang lalu kita mendengar firman Tuhan itu memperingatkan kita supaya kita hidup dengan cara yang sesuai, sepadan dengan firman Tuhan, maka kita perhatikan itu baik-baik. Persoalannya berapa kali kita mendengar firman Tuhan diajarkan? Berapa kali? 1 kali, 3 kali, 10 kali? Saya pikir sementara kita menjadi orang Kristen, firman Tuhan itu diajarkan kepada kita berulang kali. Berulang-ulang kali. Persoalannya adakah kita dengar dan kita lakukan? Karena firman Tuhan mengajar kepada kita, Yesus mengajar kepada kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Walaupun Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kita tahu tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita hanya tahu sahaja, tetapi tidak memperhatikan firman Tuhan itu, walaupun Yesus kita tahu dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Melalui dia kita boleh sampai kepada Bapa di surga. Namun pada akhirnya, pada saat-saat kematian menjemput kita, kita mulai berpikir, setelah saya mati, palis-palis. Setelah saya meninggal dunia, kemanakah roh saya akan pergi? Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya pada hari ini penting kita dengar firman Tuhan. Sama ada firman Tuhan itu dari dulu kita dengar maupun pada hari ini. Dan firman Tuhan itu tidak ada yang baru. Berulang-ulang sahaja supaya kita diperingatkan. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita supaya lebih teliti
memperhatikan apa yang kita dengar tentang firman Tuhan. Bukan hanya dengar, tetapi kita melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Karena kalau kita dengar dan tidak lakukan, walaupun Yesus mati di atas kayu salib, kita tahu dia adalah jalan menuju ke surga, semuanya menjadi sia-sia. Oleh sebab itu tajuk hari ini, jangan mensia-siakan keselamatanmu. Kenapa? Karena apa yang kita dengar itu sangat penting. Ada dua perkara yang kita akan pelajari supaya kita jangan mensia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang pertama, memperhatikan lebih teliti. Sebut bersama dengan saya, memperhatikan lebih teliti. Kalau dulu memperhatikan begitu saja, tapi kali ini lebih teliti, lebih cermat. Firman Tuhan mengatakan karena itu haruslah lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ada beberapa perkara yang saya mau tekankan di sini. Perkataan karena itu merujuk dalam pasal yang kedua, apa selanjutnya, kelanjutan dari pasal yang pertama. Jadi yang pasal pertama itu bercakap tentang keunggulan Yesus, kedudukannya yang lebih tinggi daripada malaikat. Itu dalam pasal yang pertama. Itu berkaitan dengan pasal yang kedua. Dalam pasal yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa Yesus itu unggul, kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat, pasal yang kedua ini mengajar kepada kita bagaimanakah sikap kita terhadap Yesus yang unggul daripada malaikat. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan selanjutnya harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, dalam perkataan ini pengertiannya begini. Dalam tradisi orang Yahudi didasarkan pada Ulangan pasal 33 ayat 2, itu peristiwa di mana Musa berada di Gunung Sinai, dan di Gunung Sinai kitab Taurat itu diberikan kepada Musa, yang dikatakan itu yang memberikan itu oleh orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini walaupun disebut orang-orang kudus, tetapi itu tidak merujuk kepada manusia. Itu merujuk kepada malaikat-malaikat. Jadi dalam tradisi orang Yahudi, mereka percaya bahwa Taurat dan firman Allah yang lain itu disampaikan kepada Musa di Gunung Sinai oleh malaikat-malaikat. Dan penulis kitab Ibrani ini menyatakan bahwa Yesus itu kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Dan apabila kedudukan Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat, itu berarti bahwa firman atau perintah ataupun hukum yang diajarkan Yesus itu lebih tinggi daripada yang disampaikan oleh para malaikat di perjanjian lama. Setakat ini boleh mengerti? Ini satu perbandingan. Di perjanjian lama ketika Musa menghadap Tuhan untuk menerima Taurat, itu disampaikan oleh
para malaikat menurut tradisi orang Yahudi. Di perjanjian baru, Yesus wahyu yang terakhir. Jadi kedudukan Yesus lebih tinggi daripada malaikat, itu berarti message, pesan, hukum yang disampaikan Yesus itu lebih tinggi, lebih penting, lebih utama daripada yang disampaikan oleh para malaikat. Tetapi kita melihat di sini, kalau di perjanjian lama, orang Israel, mereka dipanggil untuk menaruh perhatian terhadap Taurat. Taurat itu kadang-kadang dipasang di kepala, dipasang di pergelangan tangan, di ambang pintu dan sebagainya. Begitu mereka memperhatikan hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat, demikian juga bahkan lebih lagi pada hari ini kita memperhatikan pesan Tuhan Yesus. Memperhatikan peraturan, memperhatikan apa yang Yesus katakan kepada kita pada hari ini. Lebih lagi berbanding dengan pada masa yang lalu. Jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya firman Tuhan yang mengatakan harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Kalau dulu malaikat menyampaikan hukum Taurat kepada Musa, bangsa Israel begitu memperhatikan itu. Demikian sekarang tentang Yesus Kristus yang sudah datang, perintahnya, perkataannya, semuanya yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu, bahkan pada kita hari ini kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita sudah dengar, apa yang kita sudah baca, melalui perintah-perintah yang disampaikan Yesus kepada kita. Nah, saya beri dua contoh ya. Contoh yang pertama, ini perkataan Tuhan Yesus. Matius pasal 11 ayat 25. Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini yang kita dengar dari Tuhan Yesus. Apa yang kita dengar? Tuhan Yesus katakan, marilah kepadanya. Siapa yang pergi kepadanya? Semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa di sini yang lesu dan berbeban berat? Ada? Adakah? Tidak nampak kan? Dengar. Siapa di sini yang letih lesu dan berbeban berat? Turun tangan. Oh, semua di sini memang berbeban berat maksudnya. Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Kalau kita begitu teliti mendengar apa yang Yesus sampaikan kepada kita, pasti kalau kita hari ini orangnya yang letih lesu dan berbeban berat, kalau kita betul teliti memperhatikan apa yang Yesus katakan, apa yang kita lakukan? Kita akan datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita ini letih dan berbeban berat. Kita mau datang kepada Yesus karena Yesus menawarkan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tetapi kalau kita orang yang lalai, orang yang tidak teliti, mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, walaupun kita berbeban berat, kita letih lesu, kita masih menanggung beban itu dengan kekuatan kita sendiri. Adakah kita melakukan hal yang seperti itu? Yesus sudah menawarkan jalan penyelesaian, datang kepadanya. Tetapi kita menanggung beban itu dengan kekuatan kita sendiri.
Kenapa? Karena kita tidak teliti, tidak mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Contoh yang kedua, Yesus mengatakan, Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apa yang kita dengar daripada firman Tuhan? Apa yang kita dengar daripada Tuhan Yesus? Yesus mengatakan, "Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup." Jadi jalan, kebenaran, hidup, semuanya ada dalam Tuhan Yesus. Dan orang yang datang kepada Tuhan Yesus akan sampai kepada Bapa. Di mana? Bapa itu di mana? Di rumah. Bapa di surga ya. Bapa di surga. Kalau kita dengar dengan teliti apa yang Yesus katakan ini, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak menjadi masalah dalam hidup kita tentang kepastian keselamatan. Kalau malam ini saya tidur, kemudian putus nyawa, saya tahu di mana tempat saya berada. Kalau kita betul-betul teliti mendengar apa yang Yesus katakan kepada kita. Kecuali kalau kita ini orang yang lalai. Yesus sudah mengatakan, tetapi kita hanya, taulah di sini saja. Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu hanya ada di sini. Tiba-tiba tidur malam ini, putus nyawa, palis-palis, tidak tahu kemana mau pergi. Kenapa? Karena lalai. Tidak memperhatikan apa yang sudah didengar. Kalau malaikat kedudukannya lebih rendah, tetapi bangsa Israel, mereka begitu memperhatikan kitab Taurat yang disampaikan oleh para malaikat. Ini kan lagi Yesus yang kedudukannya lebih tinggi. Perkataannya itu boleh kita percaya. Perkataannya itu boleh kita pegang. Jadi kita perlu dengar dengan lebih teliti. Dan jangan mengeraskan hati kita. Kenapa saudara-saudari penting untuk kita dengar baik-baik, perhatikan baik-baik ajaran Tuhan dalam hidup kita. Karena dalam ayat selanjutnya, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kita harus mendengar, memperhatikan dengan lebih teliti firman Tuhan, supaya kita ini jangan digambarkan di sini seperti hanyut di bawah arus. Kalau di pedalaman dahulu pengangkutan utama ialah apa? Perahu. Betul? Saya pernah di suatu tempat naik perahu, menyeberang dengan beberapa rakan. Perahunya kecil. Kemudian rakan saya ini, minta maaf size-nya agak besar. Kemudian masuk lagi beberapa orang dan seperti begini lagi itu ya, paras air itu, perahu. Jadi kami naik, duduk, kadang-kadang goyang-goyang begitu. Pertengahan jalan makin kuat goyangan. Belum sampai di seberang sudah kami masuk dalam air. Karam. Nah, di pedalaman perahu itu menjadi pengangkutan utama. Nah, kalau perahu itu tidak ditambat, talinya tidak diikat, apa yang terjadi kepada perahu itu? Hanyut oleh arus. Jadi itu seperti gambaran kalau orang tidak memperhatikan firman Tuhan yang didengar, kemungkinan orang itu akan hanyut atau menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan.
Kalau menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, artinya hidupnya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, dengar baik-baik. Kalau tidak, kita mungkin boleh menjadi perahu yang hanyut karena talinya tidak diikat pada tali kebenaran Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik apa yang kita sudah dengar. Saya percaya banyak firman Tuhan yang kita sudah dengar. Persoalannya bukan berapa banyak, persoalannya berapa kali firman Tuhan yang kita dengar itu kita taati. Bukan hanya dengar, lupa, tapi dengar dan lakukan firman Tuhan. Nah, itu soalan yang sangat penting. Pikirkan, berapa banyak firman Tuhan yang saya sudah dengar dan yang saya taati. Kalau hanya dengar, tidak taati, kita seumpama perahu yang hanyut. Kita seumpama perahu yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita mensia-siakan keselamatan di dalam hidup kita. Jadi perhatikan baik-baik firman Tuhan yang kita dengar. Kedua, tidak mensia-siakan keselamatan. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 4, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita mensia-siakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka itu rasul-rasul yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Maksudnya begini, kalau malaikat yang menyampaikan Taurat, hukum Taurat itu, dan apabila umat Israel mereka tidak memperhatikan Taurat yang disampaikan oleh malaikat, dan Tuhan melihat itu sebagai satu pelanggaran, dan oleh itu mendapat balasan yang setimpal. Hukuman karena pelanggaran, karena tidak taat kepada Taurat yang disampaikan oleh para malaikat, apalagi Yesus. Perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, perintah itu disaksikan oleh murid-muridnya, kemudian sampai kepada pendengar atau pembaca kitab Ibrani ini, kemudian kesaksian rasul-rasul itu dikatakan dapat dipercayai. Kenapa? Karena Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mukjizat dan oleh pekerjaan Roh Kudus juga. Kalau di perjanjian lama mereka tidak taat kepada hukum Taurat, mereka dihukum. Apalagi kalau kita tidak taat, tidak mendengar dengan teliti ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita akan mendapat hukumannya. Kita akan mendapat balasan yang setimpal karena kita tidak mentaati perintah Tuhan Yesus. Tidak mentaati ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita.
Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, di perjanjian lama, Taurat tidak ditaati, maka umat Israel dihukum. Di perjanjian baru, kalau umat orang Kristen, pengikut-pengikut, kalau kita ini murid-murid Tuhan Yesus yang percaya kepadanya, tetapi kita tidak memperhatikan atau kita tidak mentaati, kita mengabaikan, kita juga dibawa hukuman. Oleh sebab itu saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita ini seperti mensia-siakan keselamatan yang begitu besar tersedia bagi kita. Walaupun keselamatan itu sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib, Yesus mati, dia menebus kita dari segala dosa kita. Tetapi tentang berita Injil ini, kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak taati dalam hidup kita, keselamatan yang Yesus sediakan itu tidak ada kena mengena dengan kehidupan kita, tidak berkaitan dengan kita. Kenapa? Karena kita tidak percaya, kita menolak, kita tidak mau mentaatinya. Oleh sebab itu, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya pada hari ini segala perintah Tuhan, segala peraturan, apapun yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kita mau taati itu 100%, bukan separuh-separuh, 100%. Nah, dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 hingga 15. Ini bercakap tentang orang yang tidak hidup menurut firman Tuhan. Ini nasibnya. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam petikan ini sebenarnya bukan hanya orang-orang yang terdahulu, tetapi orang pada masa sekarang dan orang yang akan datang akan mengalami hal ini. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 hingga 15, saya membacanya di sini. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilimparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilimparkan ke dalam lautan api itu. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah gambaran pada akhir zaman, semua orang akan berdiri di hadapan Tuhan untuk dihakimi. Termasuk orang-orang yang sudah mati akan dihakimi. Kitab-kitab akan dibuka dan dihakimi menurut perbuatan selama mereka masih hidup dalam dunia ini. Kemudian kita melihat di sini masing-masing dihakimi menurut perbuatannya. Dan kalau namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu, apa akibatnya? Ayat 15, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilimparkan ke dalam lautan api itu. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini bercakap tentang kita pada masa akan datang. Kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan takhta pengadilan Tuhan.
Dan disebutkan di situ ada lautan api. Dan lautan api ini disebut kematian yang kedua. Artinya pada waktu kita hidup dalam dunia ini kita mengalami kematian, itu disebut kematian yang pertama. Tetapi pada akhir zaman apabila kita berdiri di hadapan Tuhan, sekali lagi kita dihakimi. Kalau nama kita ada dalam kitab kehidupan, artinya kita boleh tinggal bersama dengan Bapa di surga. Kalau nama kita tidak tercatat dalam kitab kehidupan, kita akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lautan api itu bercakap tentang apa? Ada yang berani cakap? Lautan api itu apa? Oh iya, neraka. Dan itulah disebut kematian yang kedua. Selama-lamanya kita terpisah daripada roh Tuhan. Walaupun disebut kematian, bukan berarti kita mati waktu itu. Tidak. Roh kita hidup, tetapi dalam keadaan yang sengsara. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini akan terjadi pada masa akan datang. Jadi sementara kita masih hidup dalam dunia ini, apakah yang harus kita lakukan? Supaya jangan sampai nama kita tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus taat kepada hukum yang disampaikan oleh para malaikat dalam perjanjian lama maupun perintah yang disampaikan oleh Yesus di perjanjian baru. Kedua-duanya harus ditaati. Terutama perintah Tuhan Yesus. Karena ketidaktaatan mengundang hukuman Tuhan. Pelanggaran dan ketidaktaatan ada balasan yang setimpal. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, adakah kita taat kepada segala perintah Tuhan dalam hidup kita? Semua firman Tuhan yang kita sudah dengar itu, adakah kita mentaatinya? Atau setelah habis kebaktian ini, sudah sampai kelompok sel, ditanya apa tajuk khotbah minggu lalu? Berpikir-pikir ya. Apa dia punya poin-poin? Berpikir-pikir. Tidak tahu. Baru berapa hari? Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, adakah kita ini jenis orang yang suka memilih-milih ayat dalam firman Tuhan? Kalau ayat ini kita baca tentang Tuhan memberkati, wow kita senang. Dan kita mengatakan ayat ini sesuai untuk saya. Jadi saya mau mentaatinya. Bagaimana pula kalau kita baca ayat firman Tuhan dan firman Tuhan itu keras menegur dan menyatakan kesalahan kita, dosa kita, kita rasa tersinggung dan kita pikir, ini ayat tidak sesuai untuk saya. Ini untuk orang lain. Saudara dan saudari, dalam hal ketaatan tidak ada yang separuh-separuh. Kita harus taat 100%. Tidak ada namanya ketaatan kalau hanya separuh-separuh. Tidak ada. Itu bukan taat namanya. Itu kompromi. Mau taat ya, tapi kompromi juga dengan dosa. Ketaatan yang sepenuhnya ialah apabila kita lakukan semua perintah Tuhan itu dalam hidup kita. Jadi itulah sebabnya saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, baik dalam perjanjian lama, Musa menerima kitab suci, kitab Taurat itu yang disampaikan oleh para malaikat itu sangat penting. Sehingga umat Israel memperhatikan hukum Taurat itu dalam hidup mereka. Demikian juga pada perjanjian baru ini, semua yang kita dengar tentang Yesus, kita mau taat itu. Kita mau dengar itu. Kita mau melakukan.
Kita mau dengan teliti memperhatikan apa yang kita sudah dengar, apa yang kita sudah tahu mulai ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kalau tidak, artinya kita ini menjadi orang yang tidak taat. Orang yang tidak taat ada hukuman yang setimpal. Setiap orang yang berdiri di hadapan Tuhan, kita dihakimi, hanya ada dua tempat. Tempat bersama Bapa di surga atau tempat yang sengsara di lautan api neraka. Jadi itu terpulang kepada kita pada hari ini. Tetapi saya mendorong kita saudara-saudari, firman Tuhan yang kita sudah dengar, marilah kita pegang teguh. Jangan lepaskan. Kalau firman Tuhan itu mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jangan lepaskan Yesus untuk sesuatu yang lain. Kalau firman Tuhan mengatakan kepada kita, marilah kepadaku, semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau kita memang letih lesu dan berbeban berat hari ini, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan itu bukan didengar dan diketahui. Firman Tuhan itu harus diperhatikan baik-baik. Firman Tuhan itu harus dilaksanakan dalam hidup kita, supaya dalam hidup kita ini kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar hari ini. Bantulah kami ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, supaya anugerah yang kami terima melalui apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, penyelamatannya akan benar-benar berkesan di dalam hidup kami, karena kami membacanya dan kami mendengar berita Injil. Tolong kami supaya dengan teliti memperhatikan apa yang kami sudah dengar, apa yang kami sudah baca, supaya kami mentaatinya dan tidak sekali-kali lalai, tidak mempraktikkan apa yang kami sudah dengar. Kami berdoa, jadikan kami pendengar yang baik dan juga pelaku firman Tuhan yang baik, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami perhatikan itu dengan teliti akan membantu kami hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga keselamatan yang ada dalam Tuhan Yesus itu akan benar-benar menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.